Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode kali ini saya akan membahas sedikit berbeda daripada yang biasanya. Saya akan membahas mengenai karir, di mana saya akan membahas gimana nih cara bisa dapat kerja di luar negeri. Tentunya saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya, dikarenakan saya nggak kerja di Indonesia, saya kerjanya di luar negeri. Tentunya saya juga akan berbagi konteksnya bagaimana dan gimana cara saya bisa mendapatkannya. Dan di episode hari ini tentunya saya bagikan dikarenakan rata-rata penghasilan orang yang ada di Indonesia masih berada di angka UMR. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang UMR-nya bahkan di bawah 3 juta. Cukup miris kan? Oleh karena itu, ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, kadang-kadang hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke episode hari ini. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari bagian konteks. Posisi saya gimana nih? Jadi sebagai konteks, saya ini lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, gak kaya dan gak juga miskin sekali. Kemudian saya lahir, sekolah, hingga kuliah semuanya dilakukan di Medan. Hanya di universitas swasta yang biasa aja. Sempat sih memang saya kuliah di universitas negeri. Namun akhirnya terpaksa saya harus drop out dikarenakan akhirnya saya nggak menyelesaikannya. Karena satu dan lain hal. Namun yang penting inti dari kuliah saya kuliah di universitas yang terakreditasi. Itu adalah intinya. Kemudian episode ini akan relevan buat Sobat Pintar yang memang sudah memiliki S1 atau hendak mengambil S1. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar yang nggak punya S1, ya tentunya episode hari ini nggak akan relevan. Dikarenakan cara yang nanti saya akan bagikan itu adalah cara yang hanya berlaku untuk yang sudah S1. Kalau yang nggak S1 bisa nggak? Bisa, tapi caranya cara gelap. Tentunya saya nggak akan ajarkan karena saya juga nggak pernah ngalamin. Dalam konteks ini saya bekerja di Malaysia, jadi kalau misalnya nih Sobat Pintar mau ngecek di negara lain, lebih baik dicek dulu persyaratannya seperti apa, lalu dipersiapkan sedini mungkin. Dan sebagai informasi, saya sudah tinggal di luar negeri selama 3 tahun terakhir, jadi bisa dikatakan semenjak channel ini ada juga. Jadi ketika channel ini ada, saya sudah tinggal di luar negeri plus minus 1 tahun. Jadi semenjak channel ini ada, itu rekamannya semua sudah di Malaysia. Lalu kira-kira gimana nih supaya bisa kerja di luar negeri? Tentunya sebelum kita mikirin untuk kerja di luar negeri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyadari diri sendiri dulu. Kita ngaca dulu, kita punya apa yang bisa kita tawarkan. Jadi kita juga harus tahu nih, di luar negeri itu sebenarnya mereka lagi butuh orang-orang dengan skill apa. Yang rame diminta itu skill seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sesuai dengan skill yang diminta nanti. Jangan nanti kita ambil kuliahnya nggak sesuai dengan skill yang dibutuhkan di negara tersebut. Kemudian tentunya kalau Sobat Pintar hendak kerja di luar negeri, Sobat Pintar harus cek juga rata-rata penghasilan untuk pekerjaan tertentu tersebut itu di angka berapa. Jadi masuk akal untuk kita ngecek dulu dan membandingkan dengan apa yang ada di Indonesia. Jangan-jangan nanti malah kerja di Indonesia penghasilannya lebih banyak ataupun pengalamannya jauh lebih luas. Jadi kita juga harus cek. Belum tentu kerja di luar negeri itu lebih baik, namun bukan berarti kerja di Indonesia juga bakal lebih buruk. Jadi kita harus seimbangkan, kita harus cek dan recheck terlebih dahulu, lakukan riset yang lebih banyak dulu, baru kita tentukan kita mau kerjanya di Indonesia ataupun di luar negeri. Kemudian yang terakhir, kita juga harus cek kira-kira nih, kalau kerja di luar negeri, penghasilan kita berpotensi dapatnya berapa, biaya hidup kita kira-kira berapa. Jadi kita bisa tahu nih, apakah kita kerja di luar negeri, selain dapat pengalamannya, selain bisa belajar lagi, apakah kita bisa nabung. Kalau memang kita nggak bisa nabung, mungkin aja ya kita ambil waktu beberapa tahun kerja di luar negeri dengan tujuan hanya untuk ambil pengalaman, ambil skill aja. Setelah itu ya balik ke Indonesia. Lalu jalurnya kira-kira gimana nih? Jalurnya pada umumnya hanya ada 2 cara. Yang pertama tentunya jalur melamar. Yang kedua tentunya jalur dicari. Kita bahas yang pertama dulu, jalur melamar. Jalur melamar tentunya ya kita kirim aplikasi. Kita kirim ke aplikasi umumnya kita melewati sosial media tertentu. Misalnya melalui LinkedIn, melalui Bamboo HR, ataupun yang sejenisnya. Kemudian ketika kita hendak melamar, kita pastikan juga apakah memang perusahaan ini adalah perusahaan yang bonafit. Jangan asal melamar, jangan asal dengar-dengar aja.
Dan kalau misalnya nih kita melamar hanya ikut-ikutan teman, pastikan kita cek dulu perusahaan ini. Apakah perusahaannya memang benar-benar ada? Apakah perusahaannya benar-benar bonafit? Jangan-jangan perusahaan ini ternyata hanya perusahaan abal-abal. Cara ceknya, cara yang lain adalah kita cek siapa yang bekerja di sana. Kita tanya-tanya nih pengalaman orang yang sudah bekerja di sana. Itu pengalamannya seperti apa? Apakah memang ada dibuka lowongan seperti yang kita hendak daftarkan? Kemudian kalau misalnya nih ada orang Indonesia yang kerja di sana juga, cek juga background mereka, latar belakang mereka itu kerja di mana. Tentunya misalnya kita cek, oh ini adalah orang yang dulu kerja di misalnya perusahaan seperti Gojek, Grab, Shopee atau apa. Tentunya ini nggak bisa serta-merta langsung dijadikan patokan, namun pada umumnya perusahaan-perusahaan yang berani hire atau berani mempekerjakan orang-orang yang berpengalaman seperti itu biasanya akan cenderung lebih bonafit. Namun kembali saya tekankan, ini bukan kepastian. Namun tentunya dari sederetan yang tadi saya katakan, jalur ini cenderung adalah jalur yang dianggap sedikit lebih lemah, dikarenakan kita melamar, jadi kita yang minta. Dan di posisi ini ada kecenderungan gaji kita nggak bisa nego lebih tinggi. Jadi biasanya gajinya akan cenderung lebih tertekan dan pilihan pekerjaannya nggak akan terlalu banyak. Lalu kalau nggak mau ditekan gimana? Caranya ada dua. Yang pertama kita cari tahu dulu, cari info dulu supaya memang penghasilan kita punya gambaran dulu sebelum kita nego. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan sama sekali, biasanya ini dijadikan celah. Cara kedua tentunya adalah cara kalau kita dicari atau headhunted. Saya jelaskan nih cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara yang cenderung lebih disukai atau cara di mana kita dicari. Kalau kita dicari, tentunya kita yang dibutuhkan. Di sini kita punya daya tawar atau bargaining power, di mana kita bisa minta penghasilan kita dinaikkan ataupun bisa minta benefit tambahan. Namun tentunya jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan ya ada nanti malah ditolak pula, karena perusahaan mungkin nggak sanggup bayar atau nggak sanggup penuhi kemauan kita. Untuk yang headhunted ini biasanya boleh dihubungi oleh perusahaannya langsung atau dihubungi oleh perusahaan headhunter. Kalau misalnya kita dihubungi perusahaannya ataupun dihubungi headhunternya, pastikan tanyakan nama perusahaannya perusahaan apa dulu. Jangan serta-merta oke-oke aja, lalu kita nggak tahu apa-apa, kita langsung terbang ke tempat itu dan ternyata kita malah dijebak. Ini harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu saya sarankan cek dan recheck perusahaannya juga. Tanyakan seperti yang tadi saya kasih sarannya. Tanyakan orang yang sudah kerja di sana, kalau misalnya ada orang Indonesia, cek juga profilnya seperti apa. Saya punya satu tips nih, supaya Sobat Pintar bisa lebih besar kemungkinannya untuk dicari melalui sosial media. Tentunya dalam hal ini LinkedIn. Kalau Sobat Pintar ingin dicari di LinkedIn, tentunya Sobat Pintar harus usaha sedikit lebih jauh. Misalnya nih, LinkedIn-nya ditulis dalam bahasa Inggris. Ditulis dengan rapi, pekerjaannya apa, pengalamannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, prestasi yang sudah pernah didapat apa, dan juga nggak kalah penting ada testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah pernah bekerja bareng dengan kita. Jadi dengan begitu, kita punya profil yang lebih kuat dan lebih terpercaya, lebih kredibel istilahnya. Tentunya ini bukan hanya untuk membangun reputasi biasa aja, harapannya agar kita bisa membangun reputasi yang kelas global. Karena mau nggak mau, percaya nggak percaya, ada kecenderungan orang akan lebih ngelihat ataupun ngelirik profil yang dalam bahasa Inggris. Karena pada umumnya perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ya tentunya mereka akan ngomong pakai bahasa Inggris. Lalu dulu saya jalurnya jalur yang mana? Untuk konteks yang tadi saya katakan, besar di Medan, sekolah di Medan, kuliah di Medan, kemudian bisa bahasa Inggris lumayan lancar walaupun sudah plus minus 10 tahun nggak pakai, akhirnya dipakai kembali ketika interview kemarin. Bisa dikatakan saya cukup beruntung dan di sisi lain saya juga sudah punya persiapan. Persiapannya ada banyak tentunya, bukan hanya asal persiapan aja. Jadi persiapannya yang saya punya tentunya yang pertama sudah punya bahasa Inggris. Sudah bisa ngomong dan tulis dalam bahasa Inggris dengan kelancaran yang cukup oke. Walaupun saya nggak katakan lancar-lancarnya super lancar sekali, tapi paling nggak untuk komunikasi, untuk interview, untuk bahas hal-hal yang teknis, ini sudah bisa digunakan. Kemudian ada satu profil internasional yang saya bangun, yaitu saya merupakan salah satu translator dari Bitcoin White Paper, di mana ini dapat dilihat oleh orang-orang bahkan di websitenya bitcoin.org. Ini membuat orang menjadi lebih percaya sama saya. Tentunya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya nggak dapat apa-apa dari translation ini. Tujuannya hanya agar lebih banyak orang Indonesia dapat mengerti apa itu Bitcoin. Hanya itu saja. Namun ternyata ini dihargai lebih oleh perusahaan yang ada. Kemudian hal ketiga yang menurut saya cukup penting adalah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia keuangan.
Waktu itu saya sudah pernah di dunia asuransi jiwa dan umum, kemudian sudah melakukan investasi secara mandiri, sudah pernah ngajarin orang gimana cara trading dan sebagainya. Jadi tentunya ini adalah beberapa persiapan yang saya miliki juga. Tentunya di mana-mana orang-orang katakan sukses adalah ketika persiapan ketemu peluang. Jadi dalam hal ini kebetulan saya sudah siap, kebetulan juga peluangnya datang. Jadi istilahnya gayung bersambut ya dapet. Awal cerita ketika saya dihubungi saya agak skeptis. Hal ini tentunya dikarenakan ketika dihubungi, ini saya dihubungi pada akhir tahun. Kalau nggak salah sekitar tanggal 28 Desember. Jadi waktu itu memang masa-masa sudah mau all and new. Jadi menurut saya agak jarang nih orang mau bekerja di masa-masa itu. Namun dikarenakan saya dihubungi melalui email, tentunya jalur yang menurut saya lebih resmi. Kemudian ketika saya tanyakan nama perusahaannya, ternyata dikasih tahu nama perusahaan yang tidak asing di telinga saya. Nama perusahaan yang sudah pernah saya gunakan produknya. Walaupun ketika waktu itu saya dihubungi, saya sudah nggak pakai produk perusahaan tersebut. Namun setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya saya cek kiri kanan. Akhirnya saya putuskan untuk lanjutkan ke interview dan tahap yang lebih serius.